Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di Mr. Atar Channel. Kali ini, di video ini kita akan membahas tentang dimensi besaran. Ini adalah lanjutan dari pokok bahasan besaran dan satuan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke dimensi besaran, kita bahas dulu tentang definisi dari dimensi besaran ini ya. Yang pertama, dimensi itu dapat diartikan sebagai cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol dari besaran-besaran pokok, sehingga dapat menunjukkan suatu besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok ya. Jadi dimensi ini nanti isinya adalah berupa simbol-simbol yang merupakan simbol dari besaran pokok yang kemarin ada 7 itu. Kemudian dimensi juga dapat menggambarkan bagaimana suatu besaran terbentuk atau tersusun dari besaran-besaran yang lain. Jadi dari dimensi ini kita dapat mengetahui suatu besaran itu terbentuk dari besaran pokok apa, gitu ya. Nanti kita bisa menelusurinya. Kemudian banyak besaran fisika yang tersusun dari besaran lain, atau besaran yang satu dengan lainnya sebenarnya itu adalah sejenis. Misalnya jarak yang ditempuh partikel selama bergerak lurus dengan keliling suatu lingkaran itu adalah dua besaran yang sejenis, yaitu sama-sama merupakan besaran panjang. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu, berarti pula bahwa besaran kelajuan tersebut sebenarnya tersusun dari besaran panjang dibagi dengan waktu ya. Itu adalah contoh bahwa besaran fisika itu dapat tersusun dari besaran-besaran yang lain, terutama dari besaran pokok gitu ya. Kemudian dalam sistem internasional ya, terdapat 7 besaran pokok yang berdimensi serta 2 besaran tambahan yang tidak berdimensi. Sampai saat ini ada 7 besaran pokok yang sudah ditentukan dimensinya dan ada 2 besaran tambahan yang dia tidak berdimensi. Nah, dimensi besaran pokok dapat dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi kurung persegi seperti tabel berikut ini ya. Jadi nanti ada 7 besaran pokok, kemudian ada 2 besaran pokok lain yang dia tidak berdimensi. Coba kita lihat ya. Di sini ada nomor 1 itu ada besaran panjang, satuannya adalah meter, notasi satuannya itu adalah M kecil. Nah, untuk besaran panjang itu nanti dimensinya adalah L besar yang dikasih kurung kurawal. Kemudian nomor 2 ada besaran massa ya, dia satuannya adalah kilogram, maka nanti dia punya dimensi M besar. Waktu itu dia satuannya adalah second. Nah, kemudian ada dimensinya waktu itu adalah T besar gitu ya. Kemudian ada suhu, satuannya adalah Kelvin, notasi satuannya adalah K, nah, nanti dimensinya adalah simbolnya theta seperti ini. Nomor 5 itu ada kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, notasi satuannya adalah A besar, dan dimensinya itu adalah I besar. Kemudian ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, notasi satuannya itu adalah CD, dan dia punya dimensi J besar. Kemudian 7 ada jumlah zat ya. Satuannya adalah mol, notasi satuannya adalah mol juga. Kemudian dia punya dimensi adalah N besar. Ini adalah 7 besaran pokok yang dalam sistem internasional itu sudah memiliki lambang dimensi masing-masing. Nah, untuk besaran tambahan yang lain yaitu ada besaran tambahan sudut, dan yang kedua adalah sudut ruang. Sudut itu nanti dia memiliki satuannya adalah radian. Kemudian notasi satuannya itu adalah RAD atau rad, disingkat dengan rad. Maka dia tidak memiliki dimensi besaran ini. Kemudian untuk sudut ruang ya, itu nanti satuan internasionalnya
itu adalah steradian. Nah, kemudian notasi satuannya itu disingkat dengan SR dan dia juga tidak didefinisikan dimensinya. Oke, ini adalah 7 besaran pokok yang dalam sistem internasional sudah ditentukan lambang serta notasi dimensinya. Nah, untuk yang kedua, steradian dan radian itu dia tidak memiliki lambang dimensi. Oke, sekarang kita lihat ini adalah contoh dimensi besaran turunan ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali besaran turunan, cuman di sini kita tunjukkan 8 contoh ya dimensi untuk besaran turunan. Kita tahu bahwa besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok ya. Maka nanti dimensi besaran turunan juga merupakan gabungan dari dimensi besaran pokok yang menyusun suatu besaran turunan tersebut. Contohnya adalah misalkan nomor 1. Nomor 1 itu adalah besaran turunan luas. Luas itu kan adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar atau panjang kali panjang, misalkan kalau pada persegi itu ya sisi kali sisi. Yang keduanya itu adalah besaran pokok panjang. Sehingga dimensinya itu diambil juga dari besaran pokok panjang. Karena panjang dikali panjang, berarti apa? L dikali dengan L, hasilnya adalah L pangkat 2. Kemudian ada volume. Volume ini misalkan ada volume balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang ya panjang, lebar itu panjang, tinggi juga panjang. Berarti nanti dimensi panjang kali dimensi panjang kali dimensi panjang, hasilnya adalah L pangkat 3. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak itu panjang, waktu itu adalah waktu itu sendiri. Berarti nanti dimensi panjang dibagi dengan dimensi waktu. L per T atau bisa ditulis L kali T pangkat min 1. Terus sampai ke bawah ya kawan-kawan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan suatu dimensi suatu besaran turunan dari besaran pokok yang sudah ada. Nah, kali ini kita tunjukkan contohnya lebih dahulu. Oke. Kemudian apa sih manfaat ketika kita menganalisis dimensi suatu besaran? Jadi nanti ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama adalah untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan. Gitu ya. Jadi melalui analisa dimensi kita bisa mengetahui kebenaran suatu persamaan fisis. Karena suatu persamaan fisis harus memiliki dimensi yang konsisten. Jika kita analisis dimensinya, maka dimensi ruas kiri harus sama dengan dimensi ruas kanan ya. Jadi dengan kita menggunakan analisis dimensi, kita bisa tahu bagaimana persamaan fisika itu benar salahnya seperti apa gitu ya. Contohnya misalkan ini, misalkan kita menganalisis dimensi dari lambda ya. Lambda itu kan sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Lambda itu sendiri itu adalah panjang gelombang, V itu adalah kecepatan, dan T itu adalah waktu. Jika persamaan ini benar, maka dimensi sebelah kiri harus sama dengan dimensi di sebelah kanan, tanda sama dengan. Sebelah kiri kan panjang gelombang, sebelah kanan itu kecepatan dikali dengan waktu. Sehingga lambda karena dia panjang, otomatis dia punya dimensi L besar. Gitu ya. Nah, kemudian untuk V atau kecepatan, tadi kan di tabel sebelumnya ya, itu kecepatan memiliki dimensi L besar kali T pangkat min 1. Dikalikan dengan T, T itu adalah waktu, berarti dia punya dimensi waktu T besar. LT pangkat min 1 kali T pangkat 1, hasilnya adalah L saja. Karena T pangkat min 1 dikali dengan T pangkat 1, hasilnya adalah T pangkat 0. Sedangkan T pangkat 0 sendiri itu adalah 1 nilainya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk panjang gelombang dengan rumus lambda sama dengan V kali T,
ini merupakan salah satu persamaan atau rumus fisika yang benar. Kenapa? Karena setelah kita analisis, dimensi sebelah kiri tanda sama dengan dimensi sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menganalisis benar salahnya suatu persamaan fisika. Berikutnya, manfaat yang kedua itu adalah untuk membuktikan kesetaraan dua besaran yang sepintas kelihatan berbeda, kawan-kawan. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah untuk membuktikan kesetaraan dua besaran yang sepintas kelihatan berbeda. Jadi dua besaran dikatakan setara jika keduanya mempunyai dimensi yang sama. Gitu ya. Misalnya usaha dan energi itu adalah dua besaran fisika yang setara. Kenapa? Karena keduanya mempunyai dimensi yang sama, yaitu ml kuadrat T pangkat min 2. Nah, jadi ada dua besaran fisis itu dikatakan setara jika mereka memiliki dimensi yang sama. Contohnya itu adalah usaha dan energi, gitu ya. Nah, contoh lain misalkan ini. Kesetaraan antara energi potensial dan energi kinetik, gitu ya. Kita lihat energi potensial itu kan rumusnya massa kali percepatan gravitasi kali tinggi, gitu ya. Nah, itu kalau kita ambil dimensi dari masing-masing besarannya ya. Massa itu M besar, kemudian percepatan gravitasi itu LT pangkat min 2, sedangkan tinggi itu kan besaran panjang, maka nanti dia dimensinya adalah L. Kalau kita gabung ml kuadrat T pangkat min 2. Di sini L-nya menjadi pangkat 2 karena di sini L dikali dengan L. Ini untuk energi potensial. Sekarang kita lihat bagaimana dengan energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya kan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat atau setengah mv kuadrat. Gitu ya. Nah, setengah itu dia konstanta, dia tidak punya dimensi. Massa dimensinya itu adalah m, ya. Kemudian kecepatan tadi dimensinya itu adalah LT pangkat min 2. Nah, di sini dikuadratkan, maka dikurung, kemudian di pojok kanannya dikasih kuadrat. Sehingga kalau kita kalikan atau hasil akhirnya itu adalah ml kuadrat T pangkat min 2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa selain usaha dan energi ada besaran fisika lain yang dia juga setara. Kenapa? Karena dia memiliki nilai dimensi yang sama. Yang pertama itu adalah energi potensial yang setara dengan energi kinetik. Nah, jadi ini adalah manfaat dimensi yang kedua. Berikutnya, cara menentukan dimensi suatu besaran. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan cara bagaimana menentukan dimensi suatu besaran. Oke. Untuk video ini kita akan lanjut di video berikutnya. So, stay tune terus di channel ini supaya kalian bisa mendapatkan info-info terbaru, dan jangan lupa klik subscribe supaya kalau ada video terbaru kalian bisa langsung dapat notifikasi. Oke, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.